Kembali di NTV Election, pemirsa, debat perdana Pilkada Jabar 2024 telah digelar pada Senin 11 November di Kota Bandung. Tema debat perdana adalah membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan berdaya saing global. Beberapa topik yang menjadi pertanyaan adalah masalah TBC dan lingkungan yang sehat di Jawa Barat. Dalam bidang kesehatan dan penurunan terutama kasus-kasus yang terkait dengan masalah penyakit TBC, kami terus terang memberikan tawaran beberapa program untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyakit TBC. Yang pertama adalah program screening digital massal. Yang kedua, kartu keluarga bahagia di dalam rangka bagaimana program nutrisi bagi pasien TBC. Yang ketiga, 627 klinik kesehatan terpadu dan berbasis untuk pelayanan TBC. Dengan demikian diharapkan kami mampu memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Baik, Bapak. Hadirin sekalian, TBC adalah sebetulnya penyakit yang lama dan bisa diobati. Tetapi tentu yang harus dilakukan adalah sikap kita. Dan yang pertama adalah lingkungan kita yang tidak boleh kumuh. Yang kedua adalah penyiapan tenaga medis yang mumpuni, karena TBC bisa dilakukan penyembuhan dengan kedisiplinan pasien, kedisiplinan tenaga medis, sehingga ada interaksi keduanya. Insya Allah TBC akan bisa ditangani di Jawa Barat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kasus TBC di kita ini 220.000 di permukaan, mungkin di bawahnya bagaikan gunung es. Hadirin sekalian, akan banyak itu. Tentu langkah-langkah di kabupaten kota menjadi perhatian penting bagaimana menangani penyakit TBC. Baik, Bapak. Kami, pandangan ASI, penanganan TBC ini harus dengan kasih sayang. Jangan malah dijauhi, tapi harus didekati. Itulah sebabnya kita melihat persoalan TBC ini karena masalah-masalah lingkungan. Bisa jadi lingkungan perokok pasif, sehingga ini harus kota layak agar bebas rokok. Yang kedua, penanganan juga perlu melalui posyandu, sehingga mampu mendeteksi betul mereka-mereka yang terkena TBC. Itulah pentingnya kita revitalisasi posyandu. Untuk itu kami menawarkan agar kader-kader posyandu ditingkatkan insentifnya agar bisa lebih fokus menangani ini. Penanganan TBC dibagi dua. Yang pertama adalah penanganan jangka panjang, yang kedua penanganan jangka pendek. Penanganan jangka pendek adalah seluruh anak-anak yang berpotensi memiliki penyakit segera didiagnosa agar tidak muncul ketika sudah menjadi parah dan menjadi kasus, sehingga setiap orang terlahir harus didampingi oleh dokter. Disitulah diperlukan negara tampil untuk melahirkan dokter keluarga yang berkunjung kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat kaya tetapi juga masyarakat miskin. Yang kedua adalah dalam jangka panjang juga mereka harus didampingi dari sisi fasilitas ekonomi, karena seringkali TBC itu diakibatkan karena ketidakmampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan yang harus segera diperbaiki, karena lingkungan merupakan faktor utama lahirnya TBC di Indonesia. Selain permasalahan TBC di Jawa Barat, beberapa pertanyaan yang menjadi perdebatan dalam debat perdana kemarin malam adalah tentang mentalitas dan karakter generasi muda yang dijabarkan sesuai program dari para calon wakil gubernur masing-masing kandidat. Dalam pembangunan kesehatan mental generasi muda, kami pasangan bahagia ingin membahagiakan seluruh pemuda-pemuda di Jawa Barat. Yang pertama adalah adanya layanan konseling digital. Yang berikutnya adanya akademi kepemimpinan pemuda, yaitu pelatihan coping dan manajemen emosi. Yang ketiga adalah adanya 27 gedung kreatif untuk pelaku seni, sehingga anak muda bisa berkreasi dan aktif serta membahagiakan. Yang berikutnya adalah 5.000 lapangan olahraga, karena dengan olahraga maka pemuda akan sehat dan bahagia. Anak muda penuh dengan energi. Kita harus salurkan energi mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Pasangan Jaja Ronald akan membangun kreatif youth space di semua daerah di Jawa Barat, sehingga tidak ada waktu buat anak muda untuk cemas dan berpikir overthinking. Kami juga akan menyediakan program namanya Psikoming, psikolog mingguan. Kami akan hadirkan psikolog datang setiap minggu ke setiap desa dan kelurahan. Silahkan konseling gratis, sehat jiwa raga, mental, spiritual. Tidak boleh ada anak muda Jawa Barat
yang tidak sehat secara mental menuju Indonesia Emas 2045. Kami yakin itu. Terima kasih. Masalah ini terjadi karena ada 3 hal yang utama. Pertama, krisis identitas dan moral generasi muda, dan juga gangguan mental kena gadget dan juga kena terjadinya COVID. Ya, itu mengganggu perkembangan daripada generasi Z, dan juga tentunya rendah IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda kena pengangguran. Kalau dari generasi Z hanya 25% yang bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kita mengusulkan adanya akan membuat 3 program. Satu, Jabar Masagi, itu sebetulnya lebih ke character building. Kita mau menyelenggarakan banyak festival kreatif dan olahraga, dan juga mendukung adanya development program untuk startup dan creativepreneur, agar supaya hal-hal yang terkait dengan startup dan entrepreneurship bisa kita dukung. Kita yang pertama adalah penguatan nilai-nilai agama dan budi pekerti di keluarga. Juga penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Integrasi karakter dalam kurikulum dan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Pendidikan guru yang relevan dan adaptif, serta literasi etika digital. Penguatan budi pekerti dan agama di sekolah-sekolah, serta integrasi pendidikan karakter dalam